Jadi kejadiannya itu waktu aku pulang ke Surabaya, banyak dari kawan-kawan kita yang memiliki tanggungan yang besar atau kebutuhan yang besar, sehingga menyebabkan hal-hal yang kurang baik itu dijalani. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya yang sedang menonton video saya kali ini. Sorry, ini tadi aku habis nyantai, habis ngopi-ngopi. Kita sekarang mau sore riding. Cuman ini di jam-jam pulang kerja orang-orang ya, macet. Aku pengen ini aja sih, pengen nyantai sore riding, karena ini tadi juga kondisinya habis hujan jalanannya, jadi juga ya harus hati-hati lah guys, gitu. Kali ini aku cuman mau sedikit berbagi atau sharing. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku habis dapat kejadian yang kurang menyenangkan ketika aku pulang ke Surabaya. Apa itu? Jadi kalau kalian ngikuti Instagramku ya, mungkin ya ada teman-teman yang ngikuti Instagramku, jadi aku sharing di sana juga bahwa aku habis kehilangan helm guys. Jadi helm yang biasa aku pakai untuk konten, untuk bikin konten ini, kebetulan ketika aku pulang Surabaya itu helmku kebetulan aku pakai dari RSV ya, jadi helm full face dari RSV, dan itu hilang begitu ya, hilang di Surabaya. Kejadiannya kurang lebih sekitar malam, sekitar jam 7:30 kali ya, kurang lebihnya jam segitu. Itu lumayan guys, ada Pak Disub, itu lumayan, jadi ngeri-ngeri juga. Jadi kejadiannya ini sambil jalan ya, kita sambil nyantai aja, sore riding lah, sambil kita macet-macetan, kita cerita-cerita. Jadi kejadiannya itu waktu aku pulang ke Surabaya, aku pakai helm full face dengan harapan sebenarnya waktu itu dari Malang ke Surabaya aku pengen konten di jalan. Ternyata sepanjang jalan itu itu hujan. Akhirnya aku nggak jadi konten kan. Nah ketika aku nggak jadi konten, untungnya kameraku nggak aku pasang di helm, karena kan ya aku jaga juga kameraku. Terus akhirnya aku taruh di box motor. Kebetulan motorku kan ada boxnya tuh. Nah tetapi di jalan itu karena hujan itu tadi, aku akhirnya pakai mantel kan, pakai mantel jas hujan. Tetapi saat itu kondisinya karena hujan di tengah jalan secara tiba-tiba, maka sepatu aku waktu itu masih pakai sepatu ya. Jadi dan aku ngeburu biar sampai Surabaya nggak malam banget Surabayanya, aku masih pakai sepatu. Jadi pakai mantel tapi tetap pakai sepatu. Laptopku tak taruh di box. Intinya boxku berarti penuh dengan barang. Wow, keren, tepat, banter. Nah setelah itu lanjut ya, setelah itu ketika aku taruh di, ini nggak pakai helm guys ya, Malang beginilah. Jadi setelah aku taruh di box, jadi full kan tuh ceritanya boxku. Aku pulanglah ceritanya sampai Surabaya. Sesampainya di Surabaya itu di daerah Beratang Binangun. Nah jadi intinya aku ngelewati daerah, kalau kalian teman-teman yang tahu di Surabaya itu jalan Beratang Binangun, di situ ada Alfamart. Nah aku kan belok tuh ceritanya. Kenapa aku belok? Karena saat itu pada saat dari Malang ke arah Surabaya kan hujan terus, sepatuku udah terlanjur basah, tapi untungnya aku masih sempat pakai mantel, jadi helmku juga basah ceritanya gitu guys. Nah setelah itu kenapa kok aku di Beratang Binangun itu, kebetulan
waktu nyampe Surabaya dan mau masuk ke arah Batang itu hujan udah mulai reda ceritanya, udah mulai reda kan, karena di situ udah mulai reda. Kan nggak enak tuh sepatuku jadi kayak apa sih bahasanya kalau bahasa Indonesia ya, intinya mamel lah ya. Kalian kalau tahu mamel itu like ya itu sendirilah, nanti dicari artinya. Intinya mamel, nggak enak di kaki. Nah akhirnya aku berinisiatif berhenti di Alfamart. Aku pengen ganti sandal dulu sepatuku tadi, karena rasanya mamel gitu, nggak enak banget di kaki. Ketika aku udah berhenti di salah satu Alfamart di Beratang, itu kejadian cepet banget. Jadi aku mau berhenti di Alfa, terus habis itu niatnya aku juga mau sambil beli minum kan. Akhirnya aku lepas aku lepas jas hujan dan helmku, lalu aku ganti sepatuku. Kebetulan di box motor itu ada sandal. Nah ketika aku ganti sandal untuk masuk ke Alfa, otomatis kan helm, mantel itu kan semua basah semua tuh. Nah helm yang aku punya itu akhirnya aku taruh motor guys, aku taruh motor, aku tutupin sama mantelku, jas hujannya. Ketika aku masuk ya kan nggak enak kan, helm teropong gitu, helm full face terus basah banget kan ya. Nah ketika aku sudah masuk sambil beli minum, cuman satu minuman waktu itu, orange water, wah itu nggak enak banget tuh, perasaanku nggak enak. Terus akhirnya waktu ke kasir sambil ngeliatin motorku kan, jadi ceritanya helmku ini udah aku tutupin sama jas hujan, bener-bener udah aku tutup gitu kan, jadi harapannya nggak kelihatan. Aku lepas semuanya, masuk Alfa, dan aku udah beli minum. Feeling udah nggak enak tuh, aduh tadi kayaknya helmku aku tutupin mantel aman nggak ya, udah gitu tuh feelingku. Ya udah, akhirnya ketika aku udah ngambil minuman, terus habis gitu aku langsung bayar ke kasir. Ceritanya sampainya di kasir, aku sambil feeling nggak enak tuh ngeliat keluar. Aku ngeliat keluar, terus ternyata bener dong, ini kok mantelku tiba-tiba udah kempes gitu loh ceritanya. Waduh, akhirnya aku cepet-cepet bayar ke kasirnya, aku keluar, udah hilang. Dan itu nggak ada 5 menit guys, asli itu nggak ada 5 menit. Ya Allah, aku sampai mikir secepat itu ya gitu. Ini yang aku cuman mau ngingetin teman-teman gitu ya, apalagi di zaman kayak gini gitu. Banyak saudara-saudara kita yang memang mungkin mereka belum kerja ya, dan mereka semua itu juga mungkin juga punya kebutuhan yang besar, ataupun punya keinginan untuk ya mungkin sedikit jalan-jalan, atau pengen ngopi sama temennya, atau mungkin dia punya utang yang belum bisa dibayarkan karena dia belum bekerja, begitu ya. Yang seperti itu yang menyebabkan ya mereka akhirnya ya mohon maaf ya, jadi menghalalkan segala cara gitu ya. Ketika udah menghalalkan segala cara, ya udah, akhirnya ya tindakan-tindakan yang nggak bagus itulah yang jadi solusinya. Nah lanjut ya, sorry ke distract. Intinya beginilah nasib negara kita guys. Jadi ini nasib negara kita yang memang masih banyak yang pengangguran mungkin kali ya, atau mungkin banyak dari kawan-kawan kita yang memiliki tanggungan yang besar atau kebutuhan yang besar, sehingga menyebabkan hal-hal yang kurang baik itu dijalani, begitu ya guys ya. Nah, jadi aku mengingatkan kepada teman-teman semuanya, hati-hati dimanapun kalian berada, terutama kota-kota besar ya guys ya. Itu juga ngeri-ngeri sedep lah ya, yang kelihatannya baik-baik saja, tidak ada kejahatan di sana atau apapun. Kalau dulu kata-kata orang bijak tuh, kejahatan itu bukan karena niat ya guys ya, tetapi adanya kesempatan. Nah
pertanyaannya adalah, misalkan ada yang nanya, lah kenapa tadi helmnya nggak dibawa? Masuk bang, ya nggak mungkin lah, orang itu basah banget kan dari luar. Ya aku kan perasaan ya, maksudnya perasaan, masa helm yang basah banget gitu aku bawa ke dalam Alfa gitu ya, ke tokonya itu, ini apa namanya, masa iya, kasihan kan mereka jadi ngepel dan lain-lain. Tapi ya pelajaran penting ketika memang di tempat-tempat seperti itu, ya lebih baik menurutku antara tidak ke Alfa, ataupun kalau memang ke Alfa harus ada yang jaga, ada teman kita yang mungkin menjaga barang kita, atau sekalian aja nggak usah belok gitu, maksud aku seperti itu. Gitu ya guys ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu aja pengalaman aku. Aku pengen sambil santai sore riding aja, sambil mau sharing-sharing pengalaman yang kurang menyenangkan beberapa hari lalu. Akhirnya apa ya, ya sudah, kita anggap sedekah aja tuh gitu. Mau dicari juga repot ya, namanya barang udah hilang, udah inilah, ngeri banget. Sekarang tuh 5 menit nggak usah helm ya. Aku dengar tuh infonya dari berita di radio ya, kalau kalian yang orang-orang Jawa Timur tahu ya, itu kan di Surabaya itu ada radio Suara Surabaya juga tuh. Itu infonya ngeri-ngeri tuh, hampir setiap hari ada yang namanya kehilangan motor, hampir setiap hari, dan itu pasti kejadiannya cepet semua gitu. Ya Allah, itu ngeri juga lah. Nah, kita bagi teman-teman yang mungkin lebih rezekinya udah cukup dan banyak, dan mungkin bisa membelikan barang-barang yang lebih bagus, hati-hati teman-teman. Sekarang apa ya, ngeri juga lah zamannya. Itu sih kira-kira ya. Oke, lanjut lagi bos. Ini kita mau ke arah Tidar. Di arah Tidar ini, jadi kalau teman-teman pernah lihat videoku yang sebelumnya ya, jadi nanti dilihat di pojok kanan atas kalian, itu ada video waktu aku jalan-jalan ke Bedengan. Ini waktu kalau dari rumah aku jalurnya lewat sini guys, jadi jalurnya lewat sini ya. Awalnya kayak ngelewati perumahan gitu, perumahan, enjoy, aman gitu kan, naik gitu jalannya. Nah itu nanti sampai ke arah Bedengan. Jadi kita mau sore riding ke arah Bedengan, tapi kayaknya nggak sampai Bedengan juga. Apa ya, sebenarnya aku pengen sambil banter-banteran gitu, tetapi ini aku lagi, cuaca kurang bagus ini. Ini masih kayak agak gerimis dikit-dikit. Kalau mungkin dari kamera nggak tahu ini kelihatan ada percikan air atau enggak nih, aku kurang tahu. Tapi ya begitulah. Sekarang lagi kebetulan di Malang ini sekarang lagi hujan lah. Waduh, hampir. Gitu. Oke ya guys ya. Mungkin dari konten ini aku ingin sambil sharing-sharing aja, seperti itu adanya. Jadi hati-hati, semoga kalian semua sehat selalu, semoga kalian semua selalu dijaga, apapun itu, baik dari segi baik yang masih sekolah, semoga lancar semua sekolahnya, ataupun yang lagi kerja, semoga lancar semua kerjaannya. Ya begitu. Kalau dari Bedengan itu ke sini guys, ini patokannya ada tulisannya Greenland at Tidar. Nah ada Indomaret, nah itu belok kanan nih. Nah kemarin aku ke sono belok kanan gitu ya guys ya. Nah, gitu ke sini. Nanti kalau udah ke sini kita ngikutin jalan aja. Emang jalanannya ngelewatin perumahan-perumahan. Sekarang Malang di daerah-daerah yang agak tinggi gitu, bukit-bukit, udah ditempatin nama perumahan-perumahan baru, banyak banget gitu ya guys ya. Oke, nah, mungkin itu dulu aja ya sharing-sharingnya, dan aku mungkin next video
apa aja yang perlu aku bikinin video, tolong dibantu ya guys ya di kolom komentar. Barangkali ada ide bantuan aku harus ngapain, harus konten apa atau nge-review apa, tolong dibantu sambil ya intinya memang aku kayaknya lebih banyak ke vlogger ya, jadi bukan ke daily vlog karena aku pengen ngefokusin memang tentang motovlog, atau mungkin nanti next kalau ada waktunya San Mori atau waktunya touring, nah itu aku bisa sharing-sharing touringnya gitu. Ya begitu aja, aku cukupin dulu lah ya videonya. Semoga kalian bisa mengambil yang baik dari apa yang aku terima atau alami dalam hidupku baru-baru ini. Yang baik diambil positifnya, yang negatif dibuang. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu di subscribe karena subscribe itu gratis dan itu bisa apa ya, membuat aku lebih semangat guys. Tolong di subscribe, di like, dan di komen juga. Barangkali perlu ada ide-ide apa gitu, sampaikan aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah Bang Na akan membantu merealisasikan ide kalian ya guys ya. Oke, thanks for watching. Stay safety, stay healthy. Terima kasih. Goodbye. Assalamualaikum. Bye.